Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saiful dengan NPM 236900009 dari Prodi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia pangan tentang beberapa materi. Adapun materinya yang ada 7. Yang pertama ada mineral, enzim atau protein, vitamin, kemudian ada food coloring, zat aditif atau bahan tambahan pangan, zat toksid dalam bahan makanan, senyawa anti nutrisi pada bahan pangan. Untuk yang pertama adalah mineral. Mineral secara umum banyak ditemukan dalam bentuk molekul organik dan air. Elemen mineral memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh meskipun dalam konsentrasi kecil. Adapun klasifikasinya yaitu mineral dibagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro. Untuk makro yaitu kalsium, fosfor, magnesium, sodium, potasium, dan klorida. Sedangkan untuk mikro atau trace element yaitu dari besi, iodin, zin, selenium, kromium, koper, fluorin, lead, dan tin. Adapun prinsip fisikokimia mineral yaitu bentuk elemen mineral dalam makanan bervariasi. Yang kedua, sulit mengisolasi dan mengkarakterisasi spesies mineral karena struktur makanan yang kompleks dan kondisi mineral yang kurang stabil. Yang ketiga, keberadaan dan reaktivitas mineral tergantung pada tingkat kelarutan dalam air. Selanjutnya, tingkat kelarutan mineral. Ada 2, yaitu spesies ion bebas sangat larut dalam air. Yang kedua ada kompleks silates, anion mengandung oksigen, memiliki solubilitas yang berbeda dari bentuk inorganiknya. Mineral dan kimia asam atau basa. Menurut teori Bronsted, asam memberikan proton, basa menerima proton. Contoh asam organik yaitu asam asetat, laktat, sitrat. Asam fosfat dapat digunakan sebagai asidulan. Menurut teori Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron. Basa adalah donor pasangan elektron. Kemudian dari ligan, komponen yang memberikan elektron dalam suatu kompleks, molekul pangan seperti protein, karbohidrat, fosfolipid, dan asam organik merupakan ligan bagi ion mineral. Adapun aspek nutrisi mineral yaitu ada elemen mineral esensial. Jika dihilangkan dari diet akan menghasilkan ketidakstabilan fungsi biologis tubuh. Kemudian recommended dietary allowance atau RDA, jumlah nutrisi esensial yang harus dikonsumsi untuk mendukung kehidupan yang sehat hanya 7 dari 20 mineral esensial yang telah dipublikasikan oleh RDA Komite, yaitu kalsium, fosfat, magnesium, zin, iodin, selenium, dan besi. Bioavailabilitas yaitu tingkat ketersediaan nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh, bervariasi dari kurang 1% atau beberapa bentuk Fe hingga lebih besar dari 90%. Kemudian bioavailabilitas kalsium yaitu dipengaruhi oleh konsentrasi kalsium dalam pangan dan keberadaan inhibitor yaitu vitat dan oksalat. Bioavailabilitas zat besi ditentukan oleh efisiensi penyerapan zat besi dalam saluran usus, dipengaruhi oleh total asupan besi, komposisi diet, dan status zat besi individu. Adapun efek proses pengolahan mineral sendiri tidak dapat dihancurkan oleh panas, cahaya, agen oksidasi, atau pH ekstrim. Yang selanjutnya, memasak dalam air dapat menyebabkan kehilangan mineral. Fungsi mineral di dalam tubuh ada beberapa, yaitu yang pertama kalsium, untuk pembukaan darah, kontraksi otot, transmisi sistem saraf, pembelian sel, aktivitas enzim, membran sel, dan sekresi hormon. Yang kedua ada fosfat, yaitu komponen molekul biologis, aditif makanan, atau acidification, buffering, anti-caking, leavening, stabilizing, emulsifying, water binding, protection against oxidation.
Kemudian ada besi, transportasi dan penyimpanan oksigen, ATP generation, DNA sintetis, kemudian ada klorofil sintetis. Dari nikel, fungsinya dalam tubuh adalah katalis dalam proses hidrogenasi minyak nabati. Kemudian dari tembaga atau koper, kofaktor pada beberapa jenis enzim seperti fenolase, katalis oksidasi lipida. Adapun cemaran logam, yaitu ada logam berat yang keberadaannya tidak dikehendaki dalam produk pangan. Contohnya seperti merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, arsen atau As, kromium atau Cr, timbal atau Pp, thallium atau Ti. Kemudian elemen kimiawi metalik selain logam berat yang berfungsi sebagai mikronutrien, namun pada batas tertentu dapat menjadi cemaran logam. Contohnya seperti besi, Fe, seng atau Zn, tembaga atau Co. Adapun analisis mineral itu ada dua tahapan dan metode. Untuk tahapan etching, solubilisasi abu, redissolve residu, penentuan komponen individual. Dari metode dry etching, wet etching, atomic absorption, spektrometri, spectrometric methods, dan emission spectroscopy. Yang kedua, materi yang kedua itu ada enzim atau protein. Enzim adalah molekul protein spesifik yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam sel hidup atau katalis biologis. Spesifik untuk substrat tertentu tersusun dari 200 hingga 1000 residu asam amino dan asam amino yang terhubung dengan ikatan kovalen. Berat molekulnya kisaran dari angka 12.000 hingga 1 juta. Untuk sumber enzim atau protein ada 3, yaitu dari tanaman, hewan, dan mikroba. Dari tanaman sendiri itu ada didapat seperti dari kedelai, lipoksigenase, dari hewan seperti sapi atau renin, dari mikroba atau bakteri asam laktat memproduksi enzim proteolitik yang membantu degradasi protein keju. Sedangkan untuk enzim dalam pengolahan makanan yang dibutuhkan dalam pengolahan itu digunakan untuk proses pengolahan. 1. Papain untuk melunakkan daging, amilase atau glukoamilase digunakan untuk produksi sirup glukosa, proteases digunakan untuk pembuatan roti. Mengukur tingkat kecukupan pengolahan proses pengolahan, postpatase pada susu, pasteurisasi dan katalis atau peroksida pada proses balancing sayuran. Kemudian yang tidak dibutuhkan pada proses pengolahan makanan, yaitu menyebabkan perubahan kualitas produk, seperti warna, tekstur, flavor, dan bau selama penyimpanan. Lipase menyebabkan ketengian, polifenol oksidase menyebabkan proses pencoklatan, lipoksigenase menghasilkan bau langu pada susu kedelai. Kemudian untuk sifat fisikokimia asam amino dan protein, yang pertama asam amino dapat bertindak sebagai asam dan basa amfoterik karena adanya gugus amino dan karboksil. Yang kedua, titik isoelektrik adalah pH di mana asam amino atau protein memiliki muatan bersih 0. Yang ketiga, asam amino juga memiliki sifat kelarutan yang khas yang dipengaruhi oleh gugus R-nya. Yang keempat, yaitu asam amino polar umumnya lebih mudah larut dalam air daripada asam amino non-polar. Adapun klasifikasi protein, yaitu kelarutan protein bergantung pada faktor-faktor seperti pH, suhu, dan keberadaan garam. Protein dapat mengalami denaturasi yang mengubah kelarutannya dan sifat-sifat lainnya. Protein juga dapat menyerap sinar ultraviolet yang digunakan dalam kuantifikasi protein. Ukuran dan bentuk protein mempengaruhi viskositasnya dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan molekul lain. Berdasarkan fungsinya, enzim atau protein yaitu enzim untuk mengkatalisis reaksi biokimia, protein struktural memberikan dukungan, protein transport
membawa molekul hormon pembawa pesan kimia, antibodi pertahanan imun, dan protein kontraktil, yaitu untuk kontraksi otot. Dan berdasarkan bentuk, ada dua, berserat dan globular. Kalau untuk berserat yaitu memanjang bentuknya. Peran struktural, misalnya kolagen, keratin. Dan globular berbentuk bulat, peran fungsionalnya misalnya enzim dan antibodi. Sedangkan berdasarkan komposisi ada dua, protein sederhana dan protein terkonjugasi. Untuk protein sederhana hanya mengandung asam amino. Untuk protein terkonjugasi yaitu mengandung asam amino dan komponen non-asam amino yang disebut gugus prostetik, misalnya heme dalam hemoglobin. Adapun sifat fungsional protein yaitu denaturasi biasanya mengganggu struktur sekunder, tersier, dan kuartaner, tetapi tidak mempengaruhi struktur primer atau ikatan peptida. Kemudian panas yaitu mengganggu interaksi lemah atau ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik. Perubahan pH mengubah keadaan ionisasi rantai samping asam amino, mengganggu ikatan ionik dan ikatan hidrogen. Adapun bahan kimia, deterjen, pelarut organik, dan agen kaotropik, misalnya urea, guanidinium klorida, dapat mengganggu interaksi hidrofobik dan gaya lemah lainnya. Untuk tekanan mekanis, agitasi atau tekanan dapat membuka protein. Sedangkan katalisis, enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Sedangkan untuk transportasi, protein mengangkut molekul melintasi membran sel atau ke seluruh tubuh, misalnya hemoglobin. Untuk struktur, protein memberikan kandungan struktural, contohnya seperti kolagen dan keratin. Dan untuk pergerakan, yaitu protein terlibat dalam kontraksi otot, misalnya aktin, miosin. Dan untuk sebagai pertahanan, yaitu antibodi. Protein yang melindungi terhadap patogen. Regulasi beberapa protein bertindak sebagai hormon atau reseptor, mengatur proses selular. Sebagai pengikatan, yaitu protein mengikat molekul tertentu atau ligan dengan afinitas dan spesifisitas yang tinggi. Vitamin, pengertiannya adalah komponen organik dalam jumlah kecil sangat penting untuk metabolisme tubuh dan transformasi energi. Kekurangan vitamin atau anovitaminosis terjadi karena suplai vitamin dari bahan pangan tidak cukup, gangguan penyerapan penyakit, dan stres. Adapun kehilangan vitamin pada bahan pangan terjadi pada penanganan pasca panen. Yang pertama ada seperti pemotongan atau pengupasan, penggilingan, balancing, dan pengolahan dengan penambahan bahan kimia. Contohnya penambahan sulfida atau SO2 untuk mencegah reaksi pencoklatan pada buah dan sayur. Penambahan nitrat dan nitrit dapat merusak provitamin A atau karoten, vitamin C, dan asam folat. Alkali merusak vitamin C dan asam pantotenat. Hidroperoksida mengoksidasi vitamin A, C, dan E. Untuk vitamin C sangat larut air dan tidak larut dalam pelarut organik, bersifat asam dan bereduksi kuat. Bentuk murninya seperti kristal putih, lebih stabil, tidak berwarna dan tidak berbau, mencair pada suhu 190 sampai 192 derajat Celcius. Adapun kerusakan vitamin C yaitu terjadi jika dipengaruhi oleh suhu, pH, O2 katalis, metal, sinar, enzim, konsentrasi awal, rasio asam askorbat dengan dihidroaskorbat. Kebutuhan vitamin C meningkat jika perokok, stres, pil KB, hamil, dan menyusui. Adapun sumber vitamin C yaitu dari buah-buahan dan sayuran segar. Kemudian dari vitamin B1 atau tiamin, sumber kimianya terdiri dari thiazol dan pirimidin. Tiamin lebih stabil daripada vitamin C, paling labil di antara vitamin B kompleks, terutama pada kondisi basah. Vitamin B dipanaskan
di pH 9 selama 20 menit akan 100% mengalami kerusakan. Stabilitas vitamin B1 dipengaruhi oleh suhu, pH, kekuatan ion, logam, dan radiasi. Adapun sumber vitamin B1 didapat dari hewani, yaitu dari hati, ikan, unggas, dan daging. Sedangkan dari sumber nabati, yaitu didapat dari gandum utuh, roti diperkaya sereal, pasta, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, vitamin B2 atau riboflavin penting sebagai kofaktor enzim. Koenzim FAD atau flavin adenin dinukleotida, koenzim flavin mononukleotida atau FMN. Adapun sumbernya vitamin dari B2 seperti yang didapat dari hewani, yaitu susu, hati, daging, dan sumber dari nabati yaitu gandum utuh, sereal. Dan peran vitamin B2 yaitu membantu enzim melepaskan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein, kemudian meningkatkan kesehatan kulit dan penglihatan normal. Kebutuhan vitamin B2 untuk harian normal, riboflavin sekitar 1,2 hingga 1,7 mg per hari untuk orang dewasa normal. Sekarang selanjutnya pembahasan vitamin B3 atau niacin. Niacin mengandung intibridin, sangat stabil terhadap panas, asam, dan basa, berbentuk kristal putih, larut dalam air, tidak larut lemak, dan pelarut lemak. Sumbernya vitamin B3 sama, ada dua, dari hewani dan nabati. Dari hewani itu didapatkan dari ikan, telur, susu, daging, sedangkan untuk nabati gandum utuh dan sereal. Adapun peran vitamin B3 yaitu membantu enzim melepaskan energi dari nutrisi energi, meningkatkan kesehatan kulit, saraf, dan sistem pencernaan. Kebutuhan vitamin B3 untuk harian normal, riboflavin sekitar 1,2 hingga 1,7 mg per hari untuk orang dewasa normal. Selanjutnya materi yang keempat yaitu food coloring. Tujuan dari pewarna makanan itu ada 5. Yang pertama memberikan kesan menarik, yang kedua menyeragamkan warna, yang ketiga menstabilkan warna, yang keempat menutupi perubahan warna, yang kelima mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Pewarna makanan atau food coloring terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Yang pertama kita bahas pewarna alami, yang digunakan untuk memberikan warna pada makanan yang berasal dari sumber alami seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran. Contohnya, warna kuning dihasilkan dari kunyit, warna hijau dari daun siuji, warna coklat buah coklat, merah coklat dari daun jati, warna kuning merah dari wortel. Adapun kelebihan dari pewarna alami adalah aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Dan kekurangannya sendiri yaitu pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis dan tidak praktis. Pewarna alami didapat dari beberapa zat. Yang pertama ada klorofil, merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam kloropas bersama-sama dengan karoten dan xanthofil. Yang kedua ada flavonoid, yaitu zat warna alam yang mengandung 2 cincin benzina yang dihubungkan dengan 3 atom karbon dan dirapatkan oleh sebuah atom oksigen. Yang ketiga ada antosianin, yaitu terdapat dalam jaringan tanaman dalam monosakarida atau 2 monosakarida. Pengaruh pengolahan dan pemasakan. Yang pertama pada buah-buahan dan sayuran yang mengandung antosianin umumnya mengalami problem bila diolah. Hal ini disebabkan pigmen tersebut mudah larut sehingga dalam pemasakan akan terjadi kemungkinan pelarutan pigmen tersebut. Namun bila pigmen berada kuat dalam jaringan, maka warna tidak akan hilang. Yang kedua, pemberian asam juga akan mempengaruhi warna. Misalnya, dalam proses pengolahan kubis, merah perlu digunakan air dengan basa yang tinggi, misalnya dengan pemberian NaHCO3. Warna kubis akan menjadi hijau. Yang ketiga, dalam pengalengan buah atau sayur yang banyak mengandung antosianin, maka kaleng perlu dilapisi dengan epoksi agar tidak terjadi perubahan warna. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan pembahasan warna sintetis atau buatan. Yaitu warna buatan yang digunakan untuk memberikan warna pada makanan seperti
trazin, ya, warna kuning. Kalau warna merah itu amaranth, orange itu sunset yellow, kemudian biru brilliant blue FCF. Adapun kelebihan pewarna sintetis, yaitu pewarna pilihannya banyak dan praktis, dan kekurangannya tidak menghasilkan aroma. Ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Penggunaan zat pewarna yang tidak diperbolehkan untuk produk makanan yaitu ada pewarna tekstil, rodamin B, dan metanil jelo. Ketika penggunaan zat di atas pada produk makanan dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu zat aditif atau bahan tambahan pangan. Zat aditif atau BTP adalah zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Zat aditif ada dua macam, zat aditif alami berasal dari sumber alam, dan zat aditif sintetik berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik. Dan tujuan dari penambahan zat aditif adalah pada produk pangan. Yang pertama, untuk mengawetkan makanan, membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas. Bahan tambahan makanan yang diizinkan oleh pemerintah itu ada beberapa. Yang pertama, antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, pemanis buatan, pemutih dan pematangan tepung, pengemulsi, pemantap dan pengental, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa dan aroma atau penguat rasa, sekuestran. Selanjutnya, zat toksit dalam makanan. Dalam bahan pangan sering kali ditemukan senyawa-senyawa kimia yang selalu dihubungkan dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan dan kadang beracun sehingga membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Senyawa kimia tersebut terdapat dalam bermacam-macam bentuk, dari garam anorganik yang sederhana sampai molekul yang besar dan kompleks. Bahaya yang ditimbulkannya dapat berupa bahaya keracunan yang akut atau bersifat menahun dan dapat menimbulkan perubahan sifat mutagen. Adapun zat toksit dalam makanan untuk pengulangan senyawa toksitnya, yang pertama senyawa beracun alamiah seperti singkong, yaitu mengandung HCN atau asam sianida, cendawan atau muskarin, biji bengkuang, pakirizida, jengkol atau asam jengkolat, ikan buntal, sebagian kerang dan udang. Yang kedua, ada senyawa beracun dari mikroba seperti botulinin yang diproduksi Clostridium botulinum, toxoflavin, dan asam bongkrat yang diproduksi Pseudomonas cocovenenans, enterotoksin yang diproduksi Staphylococcus aureus, mikotoksin yang diproduksi kapang, mol atau jamur. Yang ketiga, senyawa beracun oleh residu dan pencemaran seperti pestisida, yaitu insektisida, fungisida, dan rodentisida. Kontaminasi radioaktif. Keracunan yang disebabkan oleh mikroorganisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu infeksi dan intoksikasi. Infeksi keracunan yang disebabkan termakanya mikroorganisme patogen secara langsung sehingga menimbulkan gejala penyakit. Intoksikasi adalah terjadinya keracunan yang disebabkan oleh termakannya toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme patogen. Kemudian senyawa antinutrisi pangan, bahan pangan. Komponen antinutrisi merupakan terminologi umum dari berbagai zat pada bahan pangan yang dapat mengganggu proses utilisasi nutrien di dalam saluran pencernaan. Komponen-komponen antinutrisi berperan di dalam sistem proteksi tanaman terhadap herbivora dan patogen. Regulasi proses simbiosis, kontrol germinasi biji, dan inhibisi kimia terhadap spesies tanaman yang bersifat kompetitor atau alelopati. Tanaman yang berasal dari daerah tropis umumnya mengandung komponen antinutrisi dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan daerah temperate atau 4 musim. Nah, yang pertama ada asam vitat. Sebagai asam bebas adalah ester asam heksafosfor 6 hidroksil alkohol siklik kelompok myoinositol yang dapat disintesis dalam organisme hewan, tetapi memiliki karakteristik penting untuk mikroorganisme tertentu. Vitat adalah campuran kalium, magnesium, dan kalsium garam asam vitat yang ada sebagai bentuk kelat dan penyimpanan untuk fosfor pada sereal, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Asam vitat 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksakis hidrogen fosfat myoinositol merupakan bentuk penyimpanan utama fosfor pada biji-bijian dan berperan sebagai komponen anti nutrisi. Asam vitat memiliki kemampuan mengkompleks protein membentuk struktur binari dan ternari. Adapun efek anti nutrisi asam vitat yaitu pada fase disasosiasi sempurna, 6 gugus fosfat asam vitat membawa 12 muatan negatif dengan derajat keasaman berkisar antara asam lemah hingga pH netral yang mampu mengikat kation di dan trivalen yang berbeda, misalkan Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, dan Mn, ke dalam kompleks yang stabil. Dalam kondisi asam, pengaruh negatif asam vitat pada kelarutan protein besar kemungkinan terjadi karena ikatan ion antara gugus fosfat dan asam vitat, dan asam amino terprotonisasi, seperti atau residu histidin dan residu arginil. Mineral seng atau Zn merupakan zat gizi mikro yang bioavailabilitasnya paling mudah dipengaruhi oleh asam vitat. Hasil uji in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa menurunnya bioavailabilitas ini berkaitan dengan sifat kimia asam vitat yang memiliki rasio molar yang lebih tinggi dibandingkan ion Zn. Penurunan bioavailabilitas seng diperkirakan terjadi pada perbandingan molar Pa dibanding Zn itu lebih besar 10-15. Adapun efek menguntungkan nutrisi asam vitat, yaitu asam vitat memiliki efek anti-nutrif, tapi senyawa ini ternyata juga memiliki sifat protektif yang menguntungkan, yaitu sifat antioksidan. Asam vitat yang tinggi juga dapat disertai dengan peningkatan konsentrasi kalsium di usus besar. Kelebihan kalsium bisa mengubah asam empedu dan asam lemak rantai panjang di usus besar menjadi bentuk yang tidak aktif secara biologis. Kemudian terutama asam empedu sekunder dianggap memiliki peran penting dalam perkembangan kanker kolon rektal. Selanjutnya, efek antiproliferatif langsung kalsium pada epitel usus besar juga telah ditemukan. Penyerapan glukosa yang tertunda dan peningkatan lebih lambat dari kadar glukosa darah postprandial setelah konsumsi diet yang mengandung asam vitat dipandang menguntungkan secara fisiologis pada manusia. Antitripsin atau inhibitor tripsin adalah senyawa penghambat kerja tripsin yang secara alami terdapat pada kedelai, lima bean atau kara, gandum, ubi jalar, kentang, kecipir, kacang polong, umbi, leguminosa, alfa-alfa, sorghum, kacang fava, beras, dan ovomukoid. Kesemuanya tanaman tersebut mempunyai antitripsin dengan protein berberat molekul rendah. Kecuali antitripsin yang terdapat pada ovomukoid yang terdiri dari 75% asam amino dan 25% karbohidrat. Antitripsin akan memacu pembentukan dan sekaligus pelepasan zat seperti pankreozimin yang bersifat seperti hormone dari dinding usus. Hampir semua antitripsin dalam tanaman dapat dirusak oleh panas. Lebih dari 95% aktivitas dirusak dengan perlakuan panas dalam waktu 15 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Penggilingan pangan yang menggunakan extruder sangat efektif dalam menghancurkan antitripsin. Adapun faktor penting dalam mengontrol perusakan antitripsin adalah yang pertama ada suhu, kemudian ada lama pemanasan, ukuran partikel, ada kandungan air,
Pemanasan yang berlebihan akan merusak zat makanan yang lain seperti asam amino dan vitamin. Nah, mungkin itu rangkuman penjelasan beberapa materi dari kimia pangan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.